Oke, di part 2 ini akan dijelaskan tentang buku lagi yang aku baca yaitu The Whole Brain Child. Dan di sini itu dia akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara orang tua bisa mengintegrasikan otak kanan dan otak kiri anaknya. Jadi di buku ini di chapter 2 ini tuh banyak banget cerita-cerita dan kita disuruh mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Salah satu adalah cerita tentang si Kathy yang dari dulu tuh suka banget belajar, suka banget ke sekolah, hingga suatu saat dia kena sakit di sekolah dan pada saat hari selanjutnya dia minta papanya tolong jangan bawa saya ke sekolah lagi. Kalau saya ke sekolah saya bisa mati. Nah, ini adalah salah satu contoh emotional chaos yang tidak memakai logika sama sekali. Jadi, apa yang harus bisa dilakukan sama bapaknya? Apakah bapaknya bilang, kamu tuh ridiculous banget sih, kamu tuh gak masuk akal, gak masuk logika deh. Yang namanya juga sakit cuma waktu di sekolah doang, kamu kan udah sembuh, waktunya masuk sekolah. Kamu kan dulu bukannya suka sama sekolah. Biasanya kalau misalnya kita sebagai orang tua kan kita akan ngomong sesuai dengan logikanya. Tetapi yang Kathy lakukan sekarang ini, Kathy tuh sedang berinteraksi menggunakan otak kanannya, otak emosionalnya, walaupun tidak make sense dan tidak pakai logika. Tapi menurut buku ini, ketika anak menggunakan otak kanannya untuk berkomunikasi, kita sebagai orang tua harus sadar cara berkomunikasi paling efektif dengan anak adalah kita menggunakan otak kanan kita juga untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi jangan anak lagi komunikasi menggunakan otak kanan, kita malah komunikasi pakai otak kiri. Jadi nggak akan nyambung dan anak akan ngerasa tidak dimengerti. Itu kenapa banyak sekali ada misunderstanding atau komunikasi yang tidak efektif dari orang tua ke anak, karena sebenarnya orang tua itu tidak bisa mengetahui ini anak ini sedang berkomunikasi menggunakan otaknya di bagian mana. Nah, contohnya juga ada cerita tentang Amanda. Amanda yang lagi bertengkar sama temannya, walaupun wajahnya itu kelihatan sedih, tapi dia bilang, aku gak peduli sama temanku itu, biarin aja. Nah, ini juga salah satu contoh anak yang sedang lagi krisis secara emosional, dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya dan merasa kaku. Jadi ada beberapa kasus anak yang memang kadang-kadang mereka itu tuh antara chaos banget perasaannya atau kerasaannya kaku. Yang kita bisa lakukan adalah tidak berkomunikasi secara logika, tapi lebih mainin dan coba mengerti perasaannya, which is ini ntar aku akan bacakan apa sih yang dilakukan oleh orang tuanya Kathy. Yang dilakukan oleh bapaknya Kathy ketika Kathy tidak mau masuk sekolah karena dia bilang kalau dia bakal mati kalau dia sampai masuk sekolah, karena pada saat dia di sekolah itu yang tadi dia suka jadi tidak suka karena dia demam pada saat itu. Karena bapaknya yang namanya Thomas sudah mengerti bahwa anaknya sedang berbicara dan menggunakan otak kanannya, maka apa yang dilakukan papanya Kathy itu adalah membantu untuk menceritakan pengalamannya si Kathy. Jadi bapaknya bilang, aku tahu kamu tuh lagi kesulitan banget pergi ke sekolah karena kamu lagi sakit. Yuk kita coba yuk ingat-ingat kembali waktu di momen dimana kamu merasa sakit pada saat di sekolah. Pertama kan kita lagi siap-siap tuh ke sekolah, bener gak? Ingat gak waktu kamu pakai celana merah kamu, kita lagi makan waffle, atasnya blueberry. Habis itu kamu setelah makan waffle, ada sikat gigi kan? Setelah itu kita pergi ke sekolah, kita pelukan dan kita berpisah, bilang bye-bye. Lalu kamu mulai aktivitas pertama di sekolah itu menggambar. Ketika aku lihat kamu gambar, ya udah aku bye-bye ke kamu. Terus habis aku pergi, apa sih yang terjadi, Kathy? Nah, jadi bapaknya itu mencoba untuk mengerti dari sisinya Kathy supaya Kathy bisa menceritakan pengalamannya. Karena kalau Kathy tidak bisa menceritakan pengalamannya, tidak bisa menamakan apa yang dia rasakan, tentunya si Kathy sendiri itu akan terlarut dan tenggelam terhadap perasaan takut ke sekolah tanpa dia mengerti kenapa dia takut pergi ke sekolah. Jadi Kathy bisa respon, iya aku jatuh sakit papi. Lalu Thomas bilang,
Oke, aku ngerti banget, pasti rasanya nggak enak banget ya. Setelah itu ada Miss Larusa, dia bukannya jaga kamu dengan baik ya. Dan aku tahu nih kamu pasti kangen banget sama aku. Makanya Miss Larusa langsung telepon aku dan aku langsung datang menghampiri kamu. Bukannya kamu beruntung sekali punya guru yang jaga kamu banget sampai aku bisa datang ke kamu. Terus apa yang terjadi? Eh, apakah aku ada di samping kamu pada saat itu? Terus si Thomas juga ngasih tahu, oh aku tuh ada peluk kamu, ingat gak pada saat itu? Dan Thomas juga memastikan Kathy kalau dia akan selalu datang ketika Kathy membutuhkan. Nah, dengan menceritakan menggunakan teknik metode storytelling, dengan membuat narasi yang sangat detail dan runutan kayak ada order, ada listnya, sebenarnya yang Thomas lakukan adalah pertama dia connect dulu ke perasaannya si Kathy dan mencoba bermain di level emosionalnya si Kathy. Setelah bermain di level emosionalnya si Kathy yang menyatakan, oh, aku tahu ini pasti nggak enak. Terus pas Kathy terjadi seperti itu langsung dipeluk, ditenangin perasaannya. Setelah itu baru yang dilakukan oleh Thomas, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah merunutkan ceritanya. Meskipun mungkin kita sudah tahu ceritanya secara lengkap, kita kadang-kadang suka pancing. Jadi kita kasih tahu dulu apa yang terjadi yang kita tahu, terus habis itu kita tanya, habis itu apa yang terjadi, Kathy, gitu. Nah, dengan kita memberikan naratif yang detail seperti ini, Thomas itu sebenarnya menunjukkan kalau dia memberikan ruang untuk Kathy untuk mencari make sense, mencari logikanya, kenapa sih dia mengalami perasaan yang sangat intens sampai mengefek ke badannya si Kathy. Lalu Thomas juga mulai untuk membantu Kathy untuk membangun asosiasi baru kalau sekolah itu sebenarnya aman dan menyenangkan. Dan mengingatkan Kathy ternyata ada banyak aspek yang di hidup Kathy di mana Kathy merasa sekolah itu sangat menyenangkan. Jadi kadang-kadang sebelum si Kathy itu bisa jatuh cinta ke sekolah, kadang-kadang Kathy akan bisa mengingat lagi kejadian yang tidak mengenakan itu. Tapi kalau kita ngomongin dan Kathy bisa ngomongin dalam bentuk kata-kata, kejadian yang menakutkan tentang sakit itu tidak memiliki kekuatan lagi di hidup Kathy. Dan Kathy jadi bisa belajar untuk mengatasi ketakutannya dari dukungan orang-orang yang mencintai Kathy. Selagi Kathy bertumbuh, ayahnya Kathy juga mulai terus-menerus membantu Kathy untuk mencari make sense terhadap pengalaman yang Kathy alami melalui storytelling, melalui menceritakan kembali apapun kejadiannya. Dan ini adalah cara yang paling natural untuk Kathy bisa mengatasi situasi sulit. Itu kenapa teman-teman tahu gak, ketika kita lagi stres, kita lagi kesel, kadang-kadang kita tulis jurnal atau kita menceritakan pengalaman kita yang tidak menyenangkan ke orang lain, tiba-tiba perasaan kita merasa jauh lebih baik ketika kita tulis apa yang kita rasakan, karena ini adalah bentuk terapi yang sangat efektif. Bahkan orang dewasa saja itu terbantu dengan menceritakan kembali kejadiannya sehingga itu tidak terlalu menyeramkan lagi di kepala kita. Nah, kalau orang dewasa aja membutuhkannya, apalagi anak kecil. Jadi dengan storytelling, kita membantu anak kita mendeskripsikan dan menggambarkan pengalaman yang mereka rasakan menggunakan otak kanan mereka dengan kata-kata dan urutan, sehingga otak kirinya juga terintegrasi. Sangat membantu anak untuk bisa mencari logika di balik perasaannya yang mengefek sampai tubuhnya, psikisnya, yang kadang-kadang mereka tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Orang tua bisa membantu memberikan nama terhadap apa yang mereka rasakan. Misalnya, apakah kamu merasakan sedih? Kamu merasa takut ya? Oh, memang gak enak ya perasaan seperti itu. Sehingga mereka bisa menghadapi perasaan itu dengan efektif. Contoh, anak-anak dengan kata-kata yang terbatas. Dia merasa takut, tapi dia tidak tahu bahasa takut itu tuh apa. Jadi,
jadi nggak enak banget karena tidak bisa dinamakan. Ketika tidak bisa dinamakan, tidak bisa diatasi karena nggak ngerti cara atasinya itu seperti apa. Dan ini adalah hal yang bisa kita bantu untuk anak-anak bisa mengintegrasikan menggunakan kata-kata dan merunutkan dengan cerita sehingga anak-anak bisa terbiasa membuat menaruh itu dalam bentuk kata-kata sehingga tidak perlu lagi tantrum atau melakukan hal-hal yang bisa membuat sakit diri sendiri. Nah, dengan ini kita tuh seperti contohnya gini, ketika anak kita ini sama seperti ketika anak kita lagi berenang dan berenang di tengah laut, terus kalau kita hanya menggunakan otak kiri mereka, otak kiri kita di tengah laut, kita akan marahin anak kita, jangan berenang di tengah-tengah laut, padahal anak kita lagi tenggelam. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika anak kita lagi tenggelam di tengah laut, kita berenang, kita peluk anak kita selamatin dia, bawa dia ke tepi pantai dulu, hingga anak ini sudah merasa baik-baik saja, merasa oke, merasa sehat, lalu baru kita utarakan tentang kita berkomunikasi lain kali, hati-hati berenang di laut ini kalau di tengah-tengah berbahaya. Contoh seperti itu. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua kita harus menganalisa. Kita tuh orang tua yang lebih dominan pakai otak kanan atau otak kiri. Karena ada juga orang tua yang setiap kali anak cerita, setiap kali anak itu marah, tantrum, atau chaos perasaannya, kebanyakan orang tua itu mencari logika dan berusaha untuk mencari solusi terhadap anak ini kenapa, apakah kurang makan, apakah lagi demam. Tapi padahal sebenarnya anak dengan penuh emosi, dengan penuh perasaan ini, kalau kita terus memakai logika kita akan kehilangan momen untuk menciptakan koneksi yang kuat terhadap anak kita. Tapi kalau kita tahu, oh ini anak kita tuh lagi menggunakan otak kanannya, jadi ayo kita connect dengan otak kanan sampai anak sudah merasa oke, baru kita integrasikan dengan otak kiri, dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi kita sebagai orang tua, apakah kita terlalu otak kanan juga, sama seperti anak throwing tantrum, kita ikutan tantrum bareng sama anak teriak, kita teriak balik. Jadi anak lagi melakukan hal yang tidak make sense, kita juga ikutan melakukan hal yang tidak make sense. Jadi kadang-kadang dengan kita sebagai orang tua menyadari kalau kita harus mengintegrasikan kedua otak kita, ini akan membantu memberikan contoh kepada anak-anak untuk bisa mengintegrasikan otak kanan dan otak kiri mereka.